rabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wassalamu wal barakah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, ibu-ibu jamaah Baitul Hadirin, mudah-mudahan selalu sehat, selalu dalam rahmat barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur mari sama-sama senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat, seluruh rahmat, seluruh karunia yang Allah kirim kepada kita terus menerus tiada henti, tak terhitung jumlahnya, tak sanggup kita jumlahkan. Lain syakartu la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau bersyukur pastinya Allah akan kasih hadiah kepada kita dengan kenikmatan yang tiada henti. Dan sebaliknya apabila kita kufur kepadanya, maka tunggu azab Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minadzalik. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam, contoh teladan utama, hamba yang paling disayang dikasih oleh Allah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita terus berjuang mengikuti jejak-jejaknya, mengikuti syariat yang dibawanya. Beruntunglah orang yang mengikutinya dan merugilah orang yang menjauhkannya. Insyaallah kita terus belajar tiada henti ya Bu ya. Insyaallah kasih semuanya petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hadisnya cuma panjang. Iya. Tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemarin baru kita melewati kita semuanya ya, beberapa hal yang penting di hadis 23, yaitu tentang keutamaan dari kebersihan, tentang keutamaan dari zikir, tahmid, dari tasbih ya. Kemudian ya di situ juga Rasulullah menyampaikan tentang keutamaan mengenai sholat, mengenai sodako, mengenai sobar, mengenai Al-Quran. Ini semuanya ya, udah ya, sudah kita lewati. Tapi kita harus baca terus ibu diulang dari awal tuh. Nggak terasa kita sudah 24 hadis. Nah, jangan melayang begitu saja. Buka lagi, oh intisarinya apa, yang sedang kita perjuangkan, amal solehnya apa, supaya menjadi ilmu yang bermanfaat sesuai dengan doa yang selalu kita ucapkan dalam setiap pagi dan sore. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiban, rezeki yang baik yang bisa membawa tenaganya untuk takwa, wa amalan mutaqabbala, dan setiap gerak langkah kita semuanya berkualitas, dan kualitas yang paling baik dari amal kita adalah amal soleh. Dan amal soleh yang paling bagus ya, ambil kriteria amal yang terbaik, yaitu ahsanu amala ya. Ahsanu amala itu yang terbaik gitu. Jangan ambil yang biasa-biasa, tapi yang luar biasa. Yang luar biasa itu namanya ahsanu amala. Kalau sholat, pengen sholat yang
terbaik. Kalau zikir pengen zikir yang terbaik. Kalau sodako pengen sodako yang terbaik. Taklim kita pengen dapat pahala yang terbaik. Jadi itu yang sedang kita kejar. Ya Allah, ya khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya Allah, menjadikan kita ya hidup di dunia, besok mati, ya kita di dunia dapat ujian untuk supaya kita siapa tuh yang paling bagus amal-amal solehnya, amal kebaikannya. Baik, kita langsung ya. Di sini bilang di sini tuh di hadis ini sudah Abi Dzar Al-Ghifari ya. Dari Abu Dzar Al-Ghifari meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW ya. Itu diriwayatkan langsung dari Rob ya. Berarti ini kalau sudah begitu namanya hadis qudsi. Hadisnya bentuknya hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah suatu hadis itu sebetulnya itu firman Allah yang redaksinya diatur lagi oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau ayat Allah kan Quran kan teksnya sudah langsung dari Allah kepada malaikat Jibril, kemudian tidak boleh dikurangi satu huruf pun gitu. Itu kalau kitab Allah. Tapi kalau hadis qudsi itu firman Allah, tapi enggak termaktub di dalam Al-Quran karena redaksinya itu diatur lagi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini cukup banyak hadisnya. Nah, siapa tuh di situ Abu Dzar ya. Abu Dzar itu termasuk salah satu sahabat dari Nabi Muhammad SAW yang menjadi sahabat pilihan, termasuk sahabat pilihan 10 sahabat. Ada dalam daftar 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Salah satunya adalah Abi Dzar Al-Ghifari. Ya, kita baca dulu ya hadisnya ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi, ya ibadi, inni haramtu zulma, inni haramtu zulma, zulma ya, zulma ala nafsi, ala nafsi, wa ja'altuhu bainakum, wa ja'altuhu bainakum muharraman, muharraman, fala tadzalimu. Ya ibadi, ya ibadi, kullukum dallun illa, kullukum dallun illa man hadaituhu, man hadaituhu, fastahduni, 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 ahdikum, ahdikum. Ya ibadi, ya ibadi, kullukum ja'i'un, kullukum ja'i'un, illa man at'amtuhu, illa man at'amtuhu. Ya. Jadi itu ada ja'i'un, ya ada hamzah, ada ain, jadi agak ini ya. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu ya, atau man at'amtuh boleh. Boleh di waqafkan, boleh juga dituliskan. Fastat'imuni, fastat'imuni, at'imkum, at'imkum, ut'imkum. Kalau lagu ya, apa sih bahasa kalau bukan Quran kan suka ada ut'imtum ya, ut'imkum. Soalnya ini ada apa ya,
domirkum ada domirtum, jadi lu suka ketukar ya. Ya ibadi, kullukum arin, illa man kasautu, fastaksuni aksukum. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi, innakum lam tablughu durri fatadurruni walam tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Sedikit jadi belajar bahasa Arab ya. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyat idza udkhilal bahr. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffikum
Summa uwaffikum iyyaha iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Ama Pak. Masya Allah. Kegok-kegok ibu ya? Kerok-kerok. Nah, itu kalau belajar di sanawiyah di aliyah ya, Bu Novi itu. Gitu, pesantren ya Bu. Iya, Masya Allah. Luar biasa. Ya, silakan diartikan siapa itu. Wow, wow. Artinya, Bu Hera. Artinya, wahai para hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan telah aku jadikan hal itu diharamkan atas kalian. Maka dari itu, janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hambaku, masing-masing dari kalian adalah orang yang tersesat, kecuali siapa yang aku beri petunjuk. Maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan memberikan petunjuk kepadamu. Wahai para hambaku, masing-masing dari kalian adalah orang yang telanjang, kecuali yang telah aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan memberikannya. Wahai para hambaku, sesungguhnya masing-masing dari kalian selalu berbuat salah pada siang dan malam, sedangkan aku mengampuni semua dosa. Maka mintakan ampun kepadaku, niscaya aku akan memberi ampun kepadamu. Wahai para hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan bisa menimpakan kemudaratan kepadaku dan juga tidak akan bisa memberikan kemanfaatan. Wahai para hambaku, sekiranya orang-orang terdahulu dan terkini dari kalian, dan juga sekiranya umat manusia dan bangsa jin itu seluruhnya menjadi seperti setakwa-takwanya hati salah seorang dari kalian, maka hal itu tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Walau para wahai para hambaku, sekiranya orang-orang terdahulu dan terkini dan dari kalian, dan juga sekiranya umat manusia maupun jin itu seluruhnya menjadi seperti sejahat-jahat hati salah seorang di antara kalian, maka hal itu sama sekali tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Wahai para hambaku, sekiranya orang-orang terdahulu dan terkini dari kalian, dan juga sekiranya umat manusia walaupun jin itu seluruhnya dan juga sekiranya umat manusia maupun jin itu seluruhnya berdiri di satu bukit, lalu mereka meminta kepadaku, dan masing-masing aku kabulkan permintaannya, maka hal itu sama sekali tidak akan mengurangi milikku sedikit pun, kecuali
hanya seperti sebatang jarum bila dicelupkan ke dalam lautan. Wahai para hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal perbuatanmu. Aku catat semuanya untukmu. Kemudian akan aku balas. Maka barang siapa yang mendapati baik, hendaklah ia memuji Allah. Dan barang siapa mendapatkan selain itu, maka janganlah ia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. HR hadis riwayat. Ya. Masya Allah. Ini keagungan Allah ya, sifat Allah. Hadisnya sifatnya hadis qudsi, firman Allah yang tidak termaktub di dalam Al-Quran. Pesannya banyak banget. Ada berapa? Ya ibadi, ya ibadi, ya ibadi, ya ibadi. Wahai hamba-hambaku. Ya, kita hamba Allah. Dan kita bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah. Maka kita sebagai hamba yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau abid. Abid itu hamba sahaya. Kita adalah hamba sahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pesannya apa sih? Ya ibadi wahai hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku sudah mengharamkan berbuat zalim. Jadi sifat Allah itu nggak ada, Allah itu maha zalim, nggak ada. Ya. Walaupun Allah itu menyiksa, bukan Allah yang jahat, tapi karena hasil perbuatan kita. Wa ma dzalamahumullah walakin kanu anfusahum yadzlimun, gitu kata Allah dalam Quran ya. Wa ma dzalamahumullah, Allah itu nggak berbuat zalim kepada orang yang disiksa, tapi dia sendiri yang mencari siksa, gitu ya. Jadi bukan Allah yang maha jahat misalnya ya, enggak, masya Allah ya. Allah itu terhindar dari sifat buruk, makanya disebutnya subhanallah, maha suci Allah, terhindar dari sifat buruk. Tidak ada Allah untuk menzalimi. Maka kalau di dalam ayat Al-Qur'annya kalimatnya wa ma dzalamahumullah, tidaklah Allah itu berbuat zalim, walakin kanu anfusahum yadzlimun. Akan tetapi kalian sendiri yang menzalimi diri kita sendiri. Disuruh sholat nggak mau sholat, gitu. Disuruh taat nggak mau taat. Berarti dia cari siksa sendiri, cari susah sendiri. Makanya disebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 29 ya. Dan katakanlah bahwa yang hak itu ya datangnya dari Tuhanmu, dari Allah. Waman syaa falyu'min waman syaa falyakfur. Siapa yang pengen beriman ya silakan beriman dengan baik. Jangan ragu-ragu, gitu. Waman syaa falyakfur. Kalau pengen kafir juga ya itu pilihan dia, gitu. Kemudian waman syaa falyu'min waman syaa falyakfur. Inna a'tadna lidzalimin, sesungguhnya kami sudah menyiapkan kepada orang zalim ya naram, api. Jadi api neraka itu bukan karena Allah jahat, tetapi karena dia cari sendiri api, gitu. Dengan kekufurannya, dengan kezolimannya, berarti dia sedang mencari api neraka. Gitu ya. Allah tuh apa? Ini nggak ada kejam gitu ya, karena kejam begitu saja enggak. Jadi waman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha. Allah itu sudah menyediakan
kepada orang zalim itu api yang melilitnya, yang mengelilinginya. Wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Apabila dia berteriak pengen minum, dikasih di neraka juga ada ya, ada sirop ada ya. Iya, siropnya ada, sirop neraka ya. Apabila wa yastaghithu, apabila diminumkan itu kepada orang yang haus, yang teriak-teriak minta minum, yughasu kalmuhli yashwil wujuh, langsung itu mukanya kosong ya. Yashwil wujuh. Bisa syarab itu adalah seburuk-buruk minuman. Aduh, alhamdulillah ya. Allahumma idah. Tuh, jadi makanya kata Allah, ya ibadi wahai hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku sudah mengharamkan untuk zatku berbuat zalim. Jadi Allah itu tidak mungkin zalim. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Dan aku juga sudah mengharamkan berbuat kezaliman itu. Sudah dilarang oleh Allah untuk berbuat kezaliman. Fala tadzalamu, maka jangan berbuat zalim, jangan saling mendolimi ya. Suami zalim sama istri, istri zalim sama suami, atasan zalim sama bawahan, bawahan zalim sama atasan ya. Jangan saling mendolimi. La tadzalamu, karena Allah tidak punya sifat zalim. Nanti zalim itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Sebetulnya dia tidak menzolimi orang lain, tapi pada dasarnya dia sudah menzolimi dirinya sendiri. Makanya kita berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jangan ya Allah, saya sadar ya Allah suka zalim pada diri saya sendiri. Jangankan orang lain, sama diri sendiri saja zalim. Gitu. Kita tidak patuh pada Allah itu sudah zalim pada diri kita sendiri. Kita ingkar kepada Allah itu sudah zalim pada diri sendiri. Ya. Apalagi kalau sudah zalim kepada orang lain ya. Wala tadrimu anfusakum, jangan menzalimi diri sendiri, apalagi menzalimi orang lain ya. Rasanya tuh ketika berbuat zalim tuh rasanya puas karena sudah bisa ya merendahkan orang, sudah bisa marah-marahin, puas gitu ya, sudah bisa ini gitu ya, suka-suka sendiri kan. Tapi sebetulnya itu adalah sudah zalim pada diri sendiri, bukan orang lain. Dia akan mendapatkan dosa ya, yang dizoliminya malah mendapatkan pahala. Gitu. Makanya kalau orang dizolimi itu doanya mustajab. Jadi salah satu doa yang paling mustajab itu adalah doa orang yang dizolimi. Tuh, jadi bab pertama adalah bab zolim ya. Tidak boleh kita menzalimi diri sendiri dan menzalimi orang lain. Tuh, ya ibadi yang pertama. Ya ibadi, artinya apa tadi? Wahai hambaku. Wahai hambaku, wahai orang yang mengaku beriman ya. Itu. Kalau sudah mengaku beriman berarti hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullukum dolun illa man hadaituhu. Kalian itu dulunya sesat ya. Kalau
Kalau tidak ada nabi kan sesat. Ada nabinya saja banyak yang sesat, apalagi nggak ada nabi. Ya makanya nabi itu kan terus datang, nabi terus ngingetin, ada yang nerima, ada yang nolak. Ya, yang nerima jadi pasukan nabi, diajak untuk keselamatan, bahagia, beriman, bertakwa, ikut, setia, ya. Yang nolak dihancurkan oleh Allah. Gitu. Nanti setelah dihancurkan diperlihatkan mukjizatnya, terus generasi pertama masih baik karena masih ngelihat tuh mukjizat Nabi, ya. Generasi pertama, kalau dulu kan generasi pertama itu umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh aja 1000 tahun. Bayangin dakwah 1000 tahun, ya. Sampai pernah saya ceritakan ke ibu, nangis, ada orang kasihan, masih kecil sudah meninggal, ya. Umur berapa? Umur 60 tahun. Jadi ada seorang yang dikasih musibah, anaknya meninggal, pokoknya ibunya nangis terus, ya. Itu kata Nabi, kasihan ya saudara kita itu, katanya anaknya meninggal, ya. Ibu bapaknya pasti sedih kalau ditinggalkan oleh anak. Aduh, katanya masih kecil banget, umurnya berapa? 60 tahun. Sekarang 60 tahun udah aki-aki. Dulu masih anak kecil, katanya sudah meninggal umur 60 tahun. Anakku, ya Allah, masih kecil banget, udah meninggal. Masih kecil banget, umur 60 tahun. Sekarang umur 60 tahun udah pakai KTP selamanya. Naik kereta api udah gratis. Diskon 20%. Diskon gitu ya, bukan gratis. Iya. Dulu masih anak kecil. Nabi Nuh umurnya 1000 tahun. Ibu kebayangin kalau ngaji 1000 tahun, Bu. Makanya kalau kita dikasih masalah, ya umur kita kan pendek-pendek, paling berapa tahun dia selesai. Itu masalahnya, ya kan? Nggak sampai 100 tahun udah selesai itu masalah, ya. Nggak kayak masalah yang terjadi pada zaman Nabi Nuh. Aduh, lama banget nunggunya kalau punya masalah 1000 tahun. Makanya ya Allah, berat banget. Iya, iya, 900 tahun. Iya. Siti Sarah aja baru hamil pertama 120 tahun. Hamil pertama. Kalau di zaman Nabi Muhammad itu sudah usia kayak kita, ya kan, namanya sudah masuk di kategori akhir zaman. Kalau itu kan mereka sebelum Masehi, 50.000 tahun apa seberapa tuh ya sebelum Masehi. Masya Allah. Makanya tuh semakin kesini, ya. Jadi umur umati baina siti wasabin, kata Rasulullah gitu. Kalau umur umatku antara 60 sampai 70. Gitu. Jadi yang 60 hati-hati, yang 70 waspadalah, waspada. Iya, kata Nabi Muhammad begini. Umur umati baina sitin wasabin. Umur umatku antara 60 sampai 70. Rahasia Allah, ya Bu. Itu yang ibadi yang kedua apa tuh di situ ya Bu? Ya ibadi kullukum dolun illa man hadaitu.
wahai hambaku, dulu itu kalian sesat. Ada yang menyembah itu, nyembah makhluk semuanya, nyembah angin, nyembah api, nyembah matahari, nyembah ya, gitu. Maka kemudian datanglah Nabi, datanglah Rasul, sama kitabnya dibawa ke bumi, disampaikan tabligh ya, menyampaikan, memviralkan, terus akhirnya tuh pada ngerti. Jadi manusia yang tadinya itu dolun jadi dapat hidayah. Wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka ailan fa'amana. Dulu sebelum Nabi Muhammad namanya masa jahiliyah, itu lagi dolan gitu. Artinya apa? Tersesat, sehingga mereka punya agama, pengen menyembah kepada Tuhan tapi salah caranya, malah menyembahnya kepada patung-patung. Ya, maka terus Nabi Muhammad datang. Setelah sebelumnya itu sudah pernah datang Nabi, tapi sudah dilupakan. Makin generasinya datang yang baru makin lupa. Kemudian datang lagi Nabi. Maka illa man hadaitu, ya, kecuali nanti yang tidak tersesat itu siapa? Yang dapat hidayah dari Allah. Ketika datang Nabi juga ada yang tetap tersesat. Ketika banyak ulama juga ada yang tetap tersesat. Gitu. Ketika datang ya utusan-utusan Allah, tetap ada juga yang tersesat. Gitu. Ya. Jadi imma syakiron wa imma kafur. Sebagian bersyukur, sebagiannya kufur. Ya. Sebagian dapat hidayah, sebagian lagi enggak dapat hidayah. Kalau Rasulullah itu selalu baca surat Al-Duha dengan sana, wa duha wal laili idza saja ma wada'aka rabbuka wal akhiratu khairun laka min al-ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajid kayani wa wajadaka wajadaka ila itu amal yang wa amma bi ni'mati rabbika. Jadi salah satu di situ minta ya Allah, dulunya tersesat, maka kemudian Allah kasih petunjuk. Dulunya susah, kemudian dengan datangnya Islam jadi mudah. Dulunya ya telanjang, kemudian Allah kasih pakaian yang sempurna ya. Fastahduni ahlikum, maka selalulah minta hidayah kepadaku, pasti aku akan memberikan hidayah kepadamu. Maka kita di sholat kita bilang kepada Allah, wahdini ya, wa'afini wa'fu'ani. Itu dalam rangka apa? Memohon hidayah kepada Allah supaya tidak termasuk manusia yang tersesat. Di surat Fatihah, ya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu doa dari Ihdinas Shiratal Mustaqim, itu kan ayatnya itu milik hambaku katanya. Jadi dari Ihdinas Shiratal Mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu adalah khusus hak hambaku. Ayat 67 adalah hak hamba. Haknya apa? Jalan yang Allah, minta ya Allah, minta hidup itu lurus. Karena suara itu selalu dua, suara lurus, suara belok. Setiap hari kita yang menyuarakan itu kepada kita selalu dua, ya. Suara baik, suara buruk.
suara buruk, ya kadang nggak mau ngaji, nggak usah ngaji hari ini, itu gelap tuh ya tuh. Tuh bobo aja deh, mendingan BBS, bobo siang gitu. Maka kita minta ihdinas siratal mustaqim, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan yang telah Engkau beri nikmat pada mereka, dikasih nikmat sholat, dikasih nikmat ngaji, dikasih nikmat baca Quran, dikasih nikmat jihad, dikasih nikmat tahajud, dikasih nikmat sodako. Saya pengen termasuk golongan yang itu ya Allah, gitu. Wairil maktub, jangan masuk ke dalam golongan yang dimurkai, yang gak suka agama, gak suka ibadah, benci sama ajaran Rasul, ya, benci sama pengajian, benci sama kebaikan, benci sama amar ma'ruf nahi munkar. Itu namanya maktub sama bolin, ya. Sudah dimurkai, sudah seperti itu juga tersesat. Alhamdulillah. Maka di situ mintalah kepadaku itu petunjuk, pasti akan aku beri petunjuk. Jadi tergantung kita mau petunjuk apa enggak. Gitu. Kalau mau petunjuk, pinta selalu, usahakan. Hidayah itu ya pada dasarnya memang sudah dikasih, tapi ada yang muncul, ada yang tidak. Yang muncul menjadi perbuatan baik namanya taufik, tuh sudah jadi perbuatan, ya. Kalau yang hanya hidayah doang itu belum bisa, ya. Kalau hanya hidayah doang itu kurang ngangkat, gitu. Maka harus diangkat menjadi sebuah taufik. Makanya selalu berdua, hidayah dan taufik. Billahi taufik wal hidayah. Yang punya Allah lah, taufik dan hidayah. Ini yang kedua, ya. Jadi yang ibadi yang pertama, jangan zolim, jangan saling menzolimi. Ya ibadi yang kedua, kita pada dasarnya awalnya dulunya itu tersesat, ya, tersesat. Kalau sebelum zaman Nabi Muhammad namanya udah jahiliyah. Kita juga kalau nggak ada yang nuntun jahiliyah. Untung kita sama orang tua sudah diajarin ngaji dari kecil, dikenalkan madrasah, dikenalkan masjid, dikenalkan sholat, ya, dikenalkan guru ngaji, gitu. Terus sudah gitu berada di lingkungan, di situ ada masjid, ada madrasah, dengar suara azan, banyak lalang keliling yang ngaji, yang sholat, yang puasa, pokoknya tuh tiap hari kita merasa melihat ya. Nah, akhirnya terus terangkat tuh iman kita. Makanya saya pernah ngebahas ada husnul bidayah, husnul khotimah. Mulainya sudah bagus, insya Allah kesononya bagus, husnul khotimah. Ada husnul bidayah, su'ul khotimah. Nah tuh mulanya bagus, pertengahan jelek, ujungnya jadi su'ul khotimah. Ada lagi su'ul bidayah, husnul khotimah. Mulanya jelek, tapi belakangnya jadi bagus. Ada su'ul dulunya saya dulu nggak bisa apa-apa, ibu saya juga, bapak saya juga sama, dari sononya juga orang tuanya tuh nggak ngerti ibadah, nggak pernah. Bapak saya tuh, ibu saya tuh dulu ngaji, ya, itunya juga ada yang agamanya juga katanya percaya sama roh-roh gitu ya.
Iya. Kalau di Jawa namanya kejawen. Kalau di Sunda namanya Sunda Wiwitan. Sunda juga ada. Namanya Sunda Wiwitan. Kayak si Eka. Iya, Pak Eta. Bukan saya ngomong. Itu ada. Jadi tuh backgroundnya dulu tuh kayak gimana tuh? Suul hidayah. Terus berkembangnya ini ketemu dengan hidayah ya. Datang ulama, makanya melalui perdagangan itu muncullah ulama di sini. Selain dia dagang, itu dia ulama, dia ngajarin ngaji ya. Maka ada tuh wali-wali ya kan? Habaib gitu. Terus jadinya yang bodoh jadi pintar, yang tidak tahu jadi tahu. Terus berproses, jadinya husnul khotimah dari suul bidayah. Ada nggak yang marah? Suul bidayah, suul khotimah. Nah itu yang alhamdulillah. Sudah memang awalnya udah ini di perjalanan juga tambah jelek, udah sama mereka masih. Allahumma ba'id. Kemudian selanjutnya, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtum. Wahai hambaku, kalian itu semuanya dulu apa? Lapar ya? Lapar. Dulu itu kita semuanya ya dalam keadaan di situ maksudnya telanjang ya. Jadi dikatakan telanjang. Kalau bahasa aslinya si Jaimun itu sebetulnya maksudnya tuh dulunya kita nggak punya apa-apa. Emang ibu waktu lahir punya apa? Iya, telanjang. Ada yang lahir gitu langsung pakai baju gamis. Ada yang lahir langsung pakai emas perak berlian gitu. Jimat. Kita sama manusia tubuhnya itu enggak ada harganya. Ya. Lain sama binatang, tubuhnya berharga buat dunia, ya. Gitu. Ayam aja bulunya bisa pakai kamoceng, timang bulunya doang, nah bulu kita. Bulu kita ditutupin. Yang mana-mana deh. Pada mulai ngantuk. Tidak udah gluk gitu ya bu. Selingan. Masya Allah ya. Keluar dari apa tuh ya? Dari sapi susu ya. Jadi pabrik susu Cimory sampai dikunjungi sama ratusan manusia. Gitu. Kalau kita makan keluar dari kita mau toilet aja nggak laku kemana-mana. Kalau nggak beriman mah kita mah paling hina bu, ya. Coba apa yang dihasilkan dari ini? Nggak ada. Tapi karena iman, karena takwa, karena berakal sehat, itu yang bikin kita mulia di atas makhluk yang lain. Keluar dari kerang mutiara, iya, wah mutiara mahal harganya. Ibu kalau kelompok itu, wah mutiara macam-macam. Keluar dari itu tanah gunung, emas, berlian, timah, wah kekayaan, minyak, bensin. Keluar dari kita, toilet. Kita itu pada dasarnya WC yang jalan-jalan. Iya, maksudnya yang sombong-sombong kan. Kayak tank itu di dalam diri kita tuh
dibawa-bawa. Ya Allah. Nah, jadi kata Rasul ini merupakan hadis qudsi Allah yang menyampaikan, kalian itu telanjang, kalian itu miskin, kalian itu lapar. Wajadaka a'ilan fa'af. Ya. Gitu. Kemudian Allah tuh yang berkehendak ya, memakaikan baju, bahkan ya, nggak redo beberapa detik saja udah langsung dibajuin ya. Hanya beberapa saat saja telanjang, karena Allah kirim kepada kita tuh kedua orang tua yang tidak pernah tega membiarkan kita telanjang. Begitu jebrol dari ibu kita. Apa tuh jebrol? Susah di bahasa Indonesia kan soalnya. Ya. Iya. Coba. Begitu keluar. Gitu ya. Tuh, telanjang. Iya. Masya Allah. Wah, yang repot kan neneknya. Dia itu kamu. Udah katanya laki-laki udah siapin kamarnya biru ya. Udah bantalnya biru, bajunya biru, semuanya biru, keluar perempuan. Gak pernah begitu, langsung telanjang, buru-buru diselimutin ya. Itu pada dasarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasilahnya dikirim oleh Allah kedua orang tua. Kedua orang tua juga sudah berilmu. Coba kalau tinggalnya di mana kemarin kita? Di hutan ya. Melahirkannya juga di kali gini. Gitu. Cemplung aja. Iya, seputang-putil. Masih ada tuh yang primitif kayak gitu. Jadi kalian itu dulunya telanjang gitu. Maksudnya itu supaya jangan sombong, jangan kena penyakit sombong, jangan kena penyakit angkuh ya. Rasa besar, kibir. Kibir itu dari akbar kan? Akbar, kibir. Aba wastakbarok itu sifatnya syaiton ya. Sombong dan menolak ya. Jadi di sini disebutkan oleh Allah dalam hadis qudsinya, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum kalian itu ja'iun, asalnya itu dulu paling miskin gitu. Kemudian ada perantara yang membuat kita kaya, ada yang membuat perantara kita itu jadi terhormat, ada yang membuat perantara kita itu jadi kenyang. Tapi utamanya itu yang kasih adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Allah kasih jalan ya. Jalannya dari siapa? Orang tua kita. Maka ketika kita berdoa itu harus kena tuh orang tua kita, harus nyampe. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana firli wa li walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Surat Ibrahim ya, ayat 41 Bapak. Itu ya ibadi yang keberapa tuh Bu? Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'am. Ya ja'i'un ya, kalian itu telah terus Allah kasih ya. Fasta'imuni at'imkum.
begitu lahir ke dunia, ya wah udah bayi itu bawa lapar. Terus hanya beberapa saat saja tiba-tiba Allah kasih kepada kita tuh ASI. Ya. Dari mana tuh bahannya? Tahu deh. Langsung ada aja. Gitu ya. Kalau nggak punya bayi mah sekarang nggak ada tuh. Biar ada yang nanti juga. Iya, biar ada. Tuh diterusin. Coba tiba-tiba disiapin, nggak capek-capek, nggak mahal-mahal, ya. Mau makan cuma sama terasi doang, ya. Tetap asinya sama sama yang makan daging. Ya. Sugan gitu ya, terasi jadi bau terasi gitu, asinya kan enggak. Baru digoreng doang bau terasi. Masya Allah. Enggak, wah nggak tahu berapa, enggak pakai dibatasi gitu. Misalnya ASI hanya keluar dari jam segini sampai jam segini gitu ya. Enggak. Terus aja produksi hal yang deras. Masya Allah. Aja. Kualitasnya nggak bisa disamakan dengan yang lain. Nggak ada, nggak bisa. Kita dikasih asalnya lapar, kemudian belum bisa makan nasi, belum bisa kan sekarang ada apa namanya itu susu yang lain kan sekarang banyak. Dulu kan zaman nggak ada susu yang sapi. Nah, jadi ada lapar di situ, ada di situ arin. Kalau jariun lapar, maka Allah kasih kenyang. Ya. Maka mintalah makan kepadaku, artinya mintalah rezeki kepada Allah. Minta rezeki kepada Allah. Ya, makanya saya sudah bilang, menurut Imam Al-Ghazali rezeki itu kan ada rezeki fitriyah, ya Bu. Rezekinya sudah ada langsung. Jadi begitu rezeki fitriyah itu bayi di perut, gak pakai harus nyari-nyari dulu, langsung sudah ada. Ya. Kayak kalau udah itu tuh kayak Ashabul Kahfi itu ya, dikasih tidur, jadi rezekinya tuh langsung aja dari tidur. Kenyang terus, orang tidur malah nyari 300 tahun itu. Coba kalau misalnya hidup ya berasnya berapa kilo itu 300 tahun kali 7 orang ya, ngabisin beras berapa itu 7 orang kali 300 tahun ya, budgetnya berapa? Kalau sama tidur makan enggak. Masya Allah. Itu namanya rezeki fitriyah. Bayi di kandungan di dalam udah dikasih rezeki sama Allah, nggak usah bingung-bingung dipikirin sama ibunya gimana ya makannya, kasihan banget itu. Dan Allah yang iklim. Baru keluar nanti baru rezeki ikhtiyariyah. Ya. Iya harus pakai ikhtiar. Makanya bayi ikhtiarnya apa? Nangis. Oh lapar. Dia haus. Oh dia sakit. Nangis. Nangis. Kalau udah tua kan bukan nangis, kita cari rezeki nyari gitu. Ya. Ada tahapannya. Hasilnya, wah dia cari rezeki lewat pesawat, lewat kapal, ada yang pakai angkot, ya ada yang pakai bus, ada yang macam-macam ikhtiarnya itu ya. Hasil dari upaya ikhtiar kita, maksimalnya ilmu kita, maksimalnya fisik kita, maksimalnya kekuatan kita dengan ikhtiarnya. Semua pakai, kalau sudah pada waktunya pakai ikhtiarnya. Tapi nanti akan kembali kepada rezeki fitriyah. Makanya kalau
Orang kalau sudah sepuh banget udah nggak butuh makan nasi, udah nggak butuh ya. Mau berhari-hari merem aja udah kenyang. Tes airnya juga setetes ya. Udah dikasih rezekinya langsung dikasih kenyang gitu. Makanya katanya ada salah satu penelitian orang yang sudah itu nggak perlu dikasih makan sudah ada di situ itu sudah ada ya. Suatu zat tersendiri yang membuat kenyang. Makanya kadang kalau yang koma gitu yang dulu mah kan jarang di rumah sakit ya, suka di rumah gitu ya. Nah, itu kan cuma dikasih cuma pakai kapas gitu tes gitu ya. Terus atau madu udah itu berhari-hari. Coba kalau menurut kalian kita gimana itu? Kita makan aja telat sedikit aja udah bingung ya. Udah gitu ya. Harusnya makan jam 1 jam 3 telat kan udah. Tapi kalau sudah gitu ini enggak bangun udah seminggu gitu. Itu ada di dalam tubuhnya sendiri yang Allah kasih, namanya itu rezeki fitriah tadi gitu. Nah baru tuh ikhtiariyah itu ketika kita sudah ada di dunia dikasih dari usaha kita. Kalau misalnya bayi itu tadi dengan nangis ya, kalau anak, masa anak-anak dengan perawatan kedua orang tuanya gitu ya. Nah, terus kan bertahan sampai akhirnya bisa melanglang buana mendapatkan apa yang diinginkan gitu. Itu namanya rezeki impian. Dan rezeki apalagi rezeki alamnya, alam tadi ya, dari gunung ada emas, ada ini, ada ini. Tapi itu pun diambil sesuai dengan kemanfaatannya, nggak bisa suka-suka sendiri. Ada caranya masing-masing. Ada lagi rezeki namanya dinia, rezeki dari suka sodako, rezeki dari suka silaturahmi, rezeki dari orang yang suka ngaji, rezeki dari orang yang sabar, rezeki orang yang berpuasa. Itu namanya rezeki dari agama, dari kepatuhan. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar dari segala kesusahannya, dan Allah akan kasih kepada dia rezeki yang tidak pernah ia duga dengan akalnya. Min haitsu la yahtasib. Rezeki dari amal soleh, rezeki ahli silaturahmi, rezeki ahli puasa, rezeki ahli tahajud, rezeki ahli beda-beda semuanya. Tapi include-nya itu karena dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Nah, makanya kata Allah di sini, mintalah ya. Fastaqimuni at'im. Ya. Mintalah kamu makan itu kepada Allah, mintalah rezeki kepada Allah, nanti akan Allah cukupkan. Terus kemudian ya ibadi lagi tuh, ya ibadi ke-1, kedua, ketiga. Ya ibadi yang keempat, kullukum arin, kamu itu telanjang. Kalau tadi kan lapar, kalau ini arin itu telanjang. Arin itu auratnya kemana-mana gitu. Arin. Illa man kasautuhu, kecuali yang aku beri pakaian. Ya. Fastaksuni aksukum, mintalah pakaian kepadaku, aku akan tutupkan auratmu. Bagaimana dengan orang hutan ya, pakaiannya pakai daun doang, masih mending ya, ada insting, berarti dia udah jadi insting, dia tutup ininya pakai daun ya, terus ininya pakai daun gitu ya. Terus dia kalau mau kawin gitu ya, dia kan apa ya, karakternya kan karakter binatang kalau kayak gitu ya, karena belum ada peradaban, belum ada terjamah oleh peradaban. Jadi ikutin kayak binatang, tapi tetap dia ada insting.
nggak kayak kawinnya anjing itu di mana aja gitu. Dia kan tetap masuk ke gua, masuk ke suatu yang tersembunyi gitu. Itu masuknya di situ insting, karena nggak berjalan akalnya itu karena tidak ada yang membantu di dalam lingkungannya. Gitu. Kecuali kalau sudah terjamah dengan suatu peradaban manusia. Namanya manusia primitif kan begitu. Dan ngomongnya juga kan seperti binatang. Iya, karena udah terbiasa begitu. Gitu. 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 Tapi dia kawin, masuk ke gua gitu kemana ya, melahirkan. Ya, jangankan manusia, kucing aja kalau melahirkan cari di mana? Bukan di kamar prep gitu di situ. Enggak. Cari ke tempat yang sembunyi banget gitu. Ya. Kalau kita kan satu mobil diantar. Iya, tungguin. Oh, gitu ya. Besan ya. Besan. Oh, kakak adik gitu ya. Nah, ini kucing monyet sendiri aja, nggak ada bunyi, gitu dia menerapi, bagi, gitu. Nanti pas bunyi itu anaknya doang, pas keluar baru anaknya. Ibunya tuh diem aja ya. Nggak bisa jadi tuh lagi kontraksi, gitu enggak. Kalau kawin iya, ribut tuh kawin gitu. Kalau manusia sebaliknya tuh. Kawinnya media, kawin dia. Masalahnya dibayarkan suci manusia. Masya Allah. Ya. Masya Allah ya. Jadi kata Rasulullah begitu kalian itu dulu telanjang, maka Allah kasih ya, ditutupi sama Allah ya. Walaupun kita tuh manusia dikasih kulit yang halus, tipis gitu ya, bulunya juga lembut gitu. Bagaimana ya manusia besok keamanannya, perlindungannya? Oh, bukan dari tubuhnya, dari akalnya. Nanti manusia dikasih kemampuan untuk mencari pakaian, untuk menutupi dingin dan panasnya, untuk mengamankan dirinya. Nah, kalau binatang dari bulu-bulunya, dari jenis kulitnya, tebalnya sekian, ya kulit kebo itu seperti itu ya. Kalau manusia mah nggak bisa dipakai jadi dorok-dorok gitu ya. Rambak gitu, orang Jawa bilangnya rambak. Itu mah dikasih banyak garut tuh. Iya, kalau sapi itu kalau tebalnya sekian senti ya, tebalnya sekian senti, kasih bulu-bulu yang ini, itu untuk perlindungannya karena dia tidak bisa bikin baju gamis. Nggak pakai bisa Iya, coba kalau sampai pakai baju gamis berapa meter itu? yang pakein siapa? Yang pakein anaknya. Makanya sama Allah sudah dilindungin ya Bu. Iya. Masya Allah, auratnya ditutupin dengan buntut. Jadi tuh enggak, kalau nggak ada buntutnya nggak ada harga diri. Bisa aja pakai buntut kelihatan. Tuh Bu, kehebatan Allah ya. Masya Allah. Udah apalagi tuh buntutnya cantik banget ya. Karena emang Allah tuh kasih, udah tuh seksi, larinya aja seksi. Tapi Allah kasih tuh buntutnya yang syur, gitu ya, rambutnya yang cantik gitu. Nah, emang itu dibikin sama manusia? Dengan larinya tuh, ya Allah. Makanya tukang kuda kadang-kadang jatuh cinta sama kudanya. Iya, ibu. Kalau nggak diurusin nanti garam. Ya, cintanya sayang yang punya kepada
dia Bu. Masya Allah. Itu baru berapa tuh? 5. Kayaknya nggak sampai semua hari ini. 2 hari hanya beberapa. Ini 2 kali nih. 2 kali. Tuh keempat. Astaghsuni asukum, mintalah pakaian kepadaku, nanti akan aku kasih pakaian. Maka Allah ciptakan bahan pakaian, ya. Allah ciptakan bahan sutra dari ulat, ya. Allah ciptakan bahan baju dari kapuk, ya, dari kapas, ya. Dari apa? Iya, kapas kan? Pohon kapas. Ibu sekali-kali tuh kalau lihat ke pabrik kain ya Bu, itu bahan bakunya tuh dari pohon. Ibu kok datang ke Bandung tuh ada namanya tuh apa namanya tuh pabrik baju, pabrik ini sutra. Jadi kita bisa melihat langsung ulat sutra yang dibudidayakan, bagaimana sudah jadi kain, harganya ada yang 3 juta, 4 juta. Dari mulai pembudidayaan, lihat dulu ulat, jenis ulat sutranya. Makannya harus murbei, pohon murbei. Pohon harus makannya itu, ulatnya dipelihara, gitu Bu. Ini yang wow kita pakai. Oh ya. Misalnya kita bajunya jadi ini, jadi itu. Ini dari situ. Kita namanya udah jadi baju aja tuh ditamrin Siti. Ya, Bu, tuh, masya Allah. Terhormatlah diri kita dengan baju yang kita pakai, dengan warna-warni dan sebagainya. Masya Allah. Tapi bahannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahan termahal aja namanya sutra. Masya Allah. Itu dari ulat. Di kapal-kapal Bu ada tuh, di Bogor juga ada tempat jalan-jalan ibu-ibu ke pembudidayaan sutra dan pabrik sutranya langsung, sama langsung bisa beli kainnya di situ. Di Bandung, Lembang ada. Biar apa? Tafakur, muhasabah. Ya. Kita kalau nggak pakai baju di hutan Bu, pakai daun. Masya Allah. Alhamdulillah layak jadi manusia yang terhormat. Apalagi sebagai orang muslim dan muslimah, auratnya diatur ya. Jadilah muslim. Gitu. Langsung, langsung lagi lanjut. Kemudian ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hambaku, kata Allah dalam hadis qudsinya, kalian itu ya siang malam bikin dosa terus. Bikin dosa terus, bangun tidur udah ngomel kadang-kadang ya. Bangun tidur kadang-kadang kita sudah kesel, entah kesel sama suami, entah kesel sama anak, entah kesel sama siapa. Itu baru hati, belum lagi kita dosa mulut, belum dosa mata, belum dosa kuping, belum dosa akal. Subuh harusnya zikir, udah buka HP kemana-mana. Ya Allah, udah buka status orang. Gitu. Jadi kata Allah dalam hadis Rasulnya, hadis kursinya, ya ibadi, wahai hambaku, kata innakum tuhdi'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kamu tuh siang malam bikin dosa terus, sadari.
sadari kita bikin dosa terus, ya Bu. Karena memang sifat manusia itu dosa. Al insanu mahalul khotowatis, ya. Manusia itu tempat salah dan dosa, maka dibersihkan dengan ibadah. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Dan aku, yaitu Allah, Maha mengampuni segala dosa-dosa kita. Asal mau kita minta ampun. Kullu bani Adam khotoun. Sesungguhnya setiap anak cucu Adam setiap harinya berbuat dosa. Khotoun. Illa ta'ib, kecuali yang taubat terus. Jadi taubatnya tidak boleh berhenti. Makanya kita bangun tidur terbaik sampai waktu subuh itu apa? Istighfar. As-sadiqin wal qanitin wal munfiqin wal mustaghfirin bil ashar. Jadi wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang selalu minta ampun di waktu sahur. Jadi waktu-waktu sahur itu kalau kita bangun jangan pernah terlena, jangan kebanyakan buka HP, ya. Kalau bukanya itu bukan baca Quran, ya. Tapi apa? Wal mustaghfirina, orang-orang yang selalu beristighfar, ya, bil ashar, di waktu sahur. Sebagus-bagus istighfar dari 24 jam yang Allah kasih kepada kita adalah di waktu sahur. Di waktu sahur itu jam-jam tahajud. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nanti boleh. Ya, atau saya mau dibaca 100 istighfar, 100 la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. 100 lagi baca apa namanya istighfarnya Nabi Adam. Rabbana ulamna anfusana wa inna taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baca doa sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa bi dhanbi faghfir li. Itu namanya sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar. Istighfar kecintaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu waktu terbagusnya kapan? Tadi di waktu sahur. Sahur. Artinya di jam-jam tahajud. Sebelum subuh sampai tak subuh selesai. 100 baca istighfar, 100 baca doa istighfar Nabi Yunus, 100 baca doa istighfarnya Nabi Adam, tambah 3 kali sayyidul istighfar. Masya Allah. Nanti Allah ampunkan dosa kita, bersih lagi, ya. Walaupun kita bangun tidur dosa lagi. Asal jangan disengaja, saya mau dosa, nggak boleh itu gitu. Dosa itu meluncur, datangnya begitu saja ya Bu, suka nggak kerasa. Masya Allah. Ada jalan keluarnya, nggak dibiarkan kita itu kotor, nggak dibiarkan oleh Allah kita itu dosa terus. Ada jalurnya untuk bisa membersihkan kembali, mensucikan kembali, ya. Dengan cara bertaubat, memperbanyak kita istighfar. Makanya ya,
Man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar, ya, siapa yang membiasakan istighfar, maka kata Rasul akan diberikan jalan keluar dari kesusahannya, akan selalu dimudahkan urusannya, akan diberi rizki dari arah yang tidak dasar, tidak dapat disangka oleh akalnya. Ya, itu yang 3 kali. Tapi waktu terbaiknya, waktu yang paling baiknya sesuai dengan yang disampaikan Allah di Quran surat Ali Imran ayat 17. Ya. Ali Imran ayat 17. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Ayat 17 surat Ali Imran. Orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Kayaknya udah. Ya Bu? Jam 3 kan tahajud. Iya, jam 4 udah selesai. Habis tahajud kita. Habis tahajud jam 4 gitu. Iya, setengah 4 sebelum subuh. Jadi setengah jam tahajud, habis itu istighfar. Dulu kan istighfar. Kan jam 4 udah subuh sekarang. Jam 4 lewat 5. Ya, sampai situ dulu Ibu. Sudah takut mau asar. Sudah hampir mau asar Bu. Sampai situ dulu. Jadi baru berapa tuh? 5 ya. Kita masih separuh lagi ke bawah. Nanti kita lanjut. Tolong diingatkan saya Bu ya. Melanjutkan hadis yang ke-24. Karena masih panjang penjabarannya ya. Semoga Allah kasih sehatnya, panjang umurnya, dikasih semangatnya, dikasih hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah limpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah berikanlah manfaat yang banyak dari ilmu-ilmu yang kami dapatkan pada kesempatan sore hari ini. Hujamkan ke dada kami yang paling dalam, menjadikan hidayah taufik bagi kami semuanya. Tambahkan seluruh kepada kami ya Allah ilmu Kau yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal ya karim. Terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.